Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CCD, cerita-cerita dalam. Dan pada hari ini kita akan mengulas atau membahas tentang Milanisti Majene atau Milanisti basis Majene yang masih ikut sesione Polpan ya. Dan untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Capo dari Milanisti Majene, dan hari ini sudah hadir di belakang layar, dan mari kita sambut untuk Capo dari Milanisti Majene. Selamat datang. Oke, siap. Kita perkenalan dulu. Capo dari Milanisti Majene, namanya siapa? Perkenalkan dulu. Silakan ke kamera. Oke, nama saya Samsul Syarifuddin, biasa dipanggil dengan Ancu. Kemudian dalam komunitas kita ini Milanisti Majene, saya selaku Capo dari Milanisti Majene ini sejak terbentuknya sampai dengan Sekarang. Sebenarnya ada Capo sebelum, tapi karena nanti dibahas. Jadi kalau saya tanya sudah berapa tahun jadi Capo Milanisti Majene? Sudah berapa lama? Kalau secara resminya itu dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian lanjut lagi pada tahun 2018 Ya. sampai sekarang. Oh Ya. Jadi sudah sekitar 2013 ya? 2016. 2000 sampai 2016. Kemudian 2016 ada saudara Lutfi yang kemudian menjabat sampai 2018. Ya. Dan kembali lagi menjabat. Dan kembali. Itu karena kepercayaan dari Milanisti Majene ya, Teman-teman. Oke. Dan kalau boleh tahu awal suka AC Milan itu AC Milan itu saya mulai menyukai itu sekitar tahun 98. tahun 98 itu Ya. Kalau boleh tahu sudah kelas berapa? Saya masih SMA atau SD. SD kelas? SD kelas 5. Ya, sekitar itu. Kenapa bisa suka? Kenapa bisa suka? Sebenarnya panjang ceritanya, tapi intinya itu sebenarnya saya seorang yang awam atau tidak suka tentang sepak bola. Kemudian ada sepupu saya yang kemudian jadi romanisti, selalu mengikuti nobar AS Roma. Saya ikut. Sebelum Roma main, AC Milan selalu selalu bertemu AC Milan, pertemuan AC Milan dengan klub lain selalu yang menjadi yang awal. Jadi saya tiap mau menonton Roma ada AC Milan. Disitulah awalnya saya mulai tertarik, tim apa ini? Jadi sebelum suka AC Milan bisa dibilang suka. Saya tidak suka AS Roma, tapi suka ikutan. Batistuta. Ya, saya tidak suka. saya ikut. Oh, ikut nobar. Jadi setelah pertandingan AC Milan dan Roma akhirnya bisa suka suka AC Milan. Ya. Dan para pemain saat itu, pemain yang saya ingat itu Inzaghi yang mencetak gol itu, dan yang paling saya suka itu pada waktu itu Seva. Andriy Shevchenko. Ya. Jadi pada tahun 98 suka AC Milan, terus berlanjut sampai sekarang, dan pada akhirnya ada inisiatif untuk mencari teman-teman yang suka AC Milan juga. Betul. Ya, betul. Pada waktu itu sebenarnya terbersit di pikiran saya, kok di teman-teman di luar daerah, karena mungkin saya lihat foto-fotonya selalu ada nobar begitu. Saya berpikir apa ya, di Majene ini juga ada seperti komunitas seperti ini. Saya ikut nobar
Nobar. Di situ awalnya saya, sehingga saya bilang, bagaimana kalau kita mencari teman-teman yang suka AC Milan. Dan itu pada tahun berapa? Mungkin Seingat. seingat saya itu tahun 2011, setelah saya lulus kuliah tahun 2010. Nah, 2011 saya sudah kembali ke Majene. Nah, di Majene itu karena mungkin masih setelah kuliah kita kayak tidak ada kerjaan begitu. Seperti orang baru ya, juga, orang kan? baru di Majene. Sehingga saya ikut nobar. Kebetulan di depan rumah itu abang Apang juga suka AC Milan. Mungkin kalau dibilang siapa yang duluan, Jadi orang pertama di Majene yang saya tahu itu suka AC Milan, Bang Apang. Berarti nanti kita undang juga Ya, nanti. bisa. Setelah Bang apa, terus cari siapa lagi atau manggil siapa lagi? Ada juga teman teman kantor, kebetulan ada teman dekatnya begitu, mungkin abang Ipin ini namanya, Bang Ipin Saripin itu kebetulan ke rumah menginstal laptop. Nah, pada waktu itu saya lihat di laptopnya ada semacam merchandise di sana, merchandise AC Milan, semacam stiker. Nah, saya tanya, ini berarti ini abang Ipin juga punya punya kesukaan tentang AC Milan. Saya tanya. Nah, di situ dia merekomendasikan bagaimana kalau kita buat semacam komunitas. Saya pikir iya, tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu siapanya. Dia yang sarankan kemarin itu coba buat grup di semacam Facebook. Nah, di situ awalnya saya buat Facebook, saya juga koordinasi dengan abang Apang. Iya, bagus, kita bikin grup dulu. Nah, di situ saya mulai share siapa teman-teman di Majene yang suka AC Milan. Kebetulan Bang Apang juga sementara cari juga siapa-siapa yang kebetulan sudah, kalau Bang Apang itu lebih banyak yang dia tahu orang Majene yang suka AC Milan. Kebetulan ada Bang Sibli, Sibli itu kebetulan Bang Sibli itu founder juga. Sekarang founder. Nah, makanya tuh awalnya itu founder di Milanisti Majene itu Bang Apang, Sibli, termasuk saya juga dengan Bang Ipin. Ada juga satu Bang Fadli, karena senior. Dia suka memang trio Belanda kalau tidak salah. Yang masih melakukan Basnas juga. Iya. Iya. Terus setelah ada grup di Facebook, mencari Ya. kopdar pertama kali. Ada berapa orang dan ceritanya kayak gimana? Ya. Kebetulan waktu itu karena sudah berlanjut, sudah ada sekitar 5 orang dalam grup. Saya ingat itu yang ada di dalam grup itu saya sendiri, Bang Apang, kemudian Bang Sibli juga, Bang Ipin, dan ada satu Mujairat itu satu. Itu yang kemudian kita diskusi dalam grup itu mengatakan bagaimana kalau kita kumpulkan semua ini teman, sambil kita cari masing-masing orang ini, kita mencari teman lagi supaya lebih besar lagi. Nah, pada waktu itu muncul satu momen di mana momen Idul Fitri, kalau tidak salah itu momen Idul Fitri pada tahun 2013 itu tanggal 10 Agustus 2013. Tanggal 8. Kita mau rencana setelah 2 hari setelah Idul Fitri itu kita kumpulkan. Kebetulan kumpulnya juga di sini di Pantai Barane ini. Yang pertama kali. Ya, pertama kali. Jumlah member pada saat itu masih 5 orang atau 6 orang. Setelah ada agenda untuk kopdar ini,
muncullah semacam Abang Lutfi, Oh. Ban Rida. Ban Rida ini yang Wacapo pertama Oh iya, juga, Wacapo ya, pertama kali. dari Milanisti Majene. Dia itu sebenarnya posisinya di Jakarta pada waktu itu, tapi karena momennya mau pulang kampung, saya ajak melalui melalui Facebook juga, saya chat langsung, bagaimana ini Bang, kita gabung untuk melaksanakan semacam halal bihalal begitu, kopdarnya seperti itu setelah lebaran. Nah, akhirnya pada waktu itu yang terkumpul pada saat itu ada sekitar 12 orang, sekitar 9 orang mungkin dari Devilnya, Angel 3 orang. Oh, Seperti Angel itu. 3 orang pada saat Ya, itu. kalau tidak salah, ya, karena ini ingatan juga. Dan itu baru kopdar pertama. Terus Ya. PAN futsal pertamanya juga pada saat itu juga. Atau Setelah pertemuan itu pada tanggal 10 Agustus itu, seingat saya kita itu berbicara tentang bagaimana kelanjutan dari kopdar itu. Kemudian kita membuat lagi agenda untuk pertemuan selanjutnya, karena pada waktu itu kayak orang-orang yang dianggap senior pada saat itu belum istilahnya dia belum hadir, mungkin berhalangan pada saat itu, sehingga kita mengagendakan untuk pertemuan selanjutnya. Pan futsalnya itu di belakang setelah pertemuan selanjutnya itu. Oh iya, futsal pertama. Jadi Ya. futsal pertama itu sudah ada beberapa orang. Dan saya ingat Jumlahnya? kalau jumlahnya pada futsal itu lumayan banyak ya, karena banyak teman-teman yang mengajak teman lagi, sehingga jumlahnya pada saat itu sekitar bisa dibilang 2 tim, sekitar 15 orang lah, seperti itu, 2 tim ya. Jadi seingat saya, berarti setelah PAN futsal pertama saya juga diajak. Ya kebetulan gitu Diajak. ya. Setelah PAN futsal pertama kayaknya ketemu dengan teman saya Ya. pada saat itu. Saya sudah AC Milan, terus akhirnya dipanggil juga dan ikut gabung pertama kali itu di kedainya Dede ya, di Taman pertama Kota kali. tuh. Ya, Taman betul. Kota. Taman Kota. Itu pertama kali saya gabung dan itu jumlahnya sudah cukup banyak, mungkin sekitar sudah 20 orang. Ya. Terhitung dengan Milanisti Angel apa ya? Ya, makanya Milan Angel. pada saat itu ya mungkin sebentar dibahas kapan Milanisti ini terbentuk ya. Mungkin di situ awal mulanya kita jadikan hari anniversary-nya. Ya, jadi tadi secara singkat ya, yang Ya. latar belakangi terbentuknya Milanisti Majene. Betul. Dan pada akhirnya berproses sehingga terbentuk perkumpulan atau komunitas ini. Ya. Gitu kan? Jadi namanya Milanisti Indonesia basis Majene lebih tepatnya. Dan Mungkin belum sampai ke situ karena sebelum itu harus koordinasi dulu ke Polman. Oh ya, jadi prosesnya seperti apa? Ya, pada saat itu? kalau prosesnya itu cukup panjang ya. Yang pertama setelah terbentuk ini, maksudnya terbentuk belum secara resmi, kita itu sudah berpikir bagaimana caranya supaya komunitas kita ini resmi dan diakui di pusat ya. Nah, makanya kebetulan karena pada tahun 2013 itu memang sebelum 2013 itu sekitar tahun 2010 saya sudah gencar di media sosial di Facebook. Pada saat itu saya punya koneksi di sampai Parepare, kebetulan Parepare juga basis pada saat itu ada anggota namanya Aing, kebetulan juga aktif di sana di Parepare. Dia memberikan mekanisme atau tata cara atau bagaimana caranya supaya resmi. Ya. Ternyata yang disampaikan itu harus cukup 30 orang. Membernya 30 orang. Kemudian harus aktif futsal dan aktif nobar.
Pada saat itu saya kalau melihat kondisi Milanisti Majene saat ini sepertinya sudah bisa nih membentuk yang namanya basis. Dan di situ disarankan coba koordinasi juga di Makassar, karena pada waktu itu kita tidak tahu kalau Milanisti Polman sudah ada. Jadi mungkin dia coba koordinasi, saya dikasih kontaknya kebetulan Kanda Idam. Kebetulan Kanda Idam itu capuk di Milanisti Makassar. Pada saat itu saya dikasih kontaknya, saya hubungi. Capuk Idam itu menyarankan bahwa kalau mau membentuk secara resmi harus koordinasi ke sesioner terdekat. Dan ternyata disarankan ke Polman dulu. Pada saat itu saya juga jadi saya minta kontak lagi dari Kanda Idam ini, saya minta kontak ke Milanisti Polman. Pada saat itu dikasihlah nomornya. Pada saat itu kalau tidak salah Imang ya, mungkin Imang kalau tidak salah. Pimen. Saya Pimen. Kebetulan Pimen di sana anggota aktif di Polman, kemudian mengarahkan untuk sekali-kali untuk silaturahmi ke Polman untuk bagaimana caranya supaya resmi. Tapi pada saat itu home base-nya di Wono ya? Home base-nya pada saat itu masih di Todilani. Todilani. Oh iya. Ya, Terus saya adakan rapat live pertemuan dengan teman-teman Milanisti Majene. Saya adakan live pertemuan. Bagaimana ini? Katanya saya sampaikan mekanismenya seperti ini. Kalau mau jadi resmi seperti ini. Teman-teman langsung bagaimana kita gaskan, saya ke Polman, kita gaskan. Jadi pada saat itu ada momen nobar, kalau tidak salah nobar Liga Champions itu PSP lawan AC Milan. Di situ saya kata bagaimana kalau kita silaturahmi ke Polman momen itu. Seingat saya nobar Liga Champions itu sekitar jam 2-an, jam 3. Kita berangkat dari Majene itu saking semangatnya Milanisti Majene ini supaya bisa diakui sebagai supaya resmi ya. Kami meskipun pada waktu itu keadaannya masih rintik-rintik, tetap jalan. Mungkin itu ada, seingat saya ada Bang Awi, Bang Sibli, Bang Apang, Bang Lutfi, mungkin ikut juga pada waktu saya ingat ikut pada waktu itu. Di sana baru dikasih tahu mekanismenya ternyata ya. Dan akhirnya setelah memenuhi beberapa syarat kita koordinasi, mungkin tidak sampai 1-2 kali, tidak 1 kali saja, ada 3 kali koordinasi ke Capuk Awak. Kebetulan Capuk Awak itu pada waktu itu kemudian dikoordinasikan ke pusat. Dan alhamdulillah pada waktu itu disepakati disepakati atau disahkan itu pada waktu sekarang waktunya Milanisti Majene kita sahkan sebagai basis. Ditentukanlah waktunya pada waktu itu tanggal 26 Oktober 2013 ya. Kita tidak hanya itu ditetapkan itu waktunya, kita siap-siap memang pada tanggal 26, karena bukan hanya dari Polman yang hadir. Kebetulan karena Capuk Idam yang dari Makassar itu masih merasa sebagai orang Majene, karena pada waktu itu dia pernah sekolah di Majene, besar di Majene, makanya dia menyarankan supaya diadakan, mungkin bagusnya diundang juga dari Makassar. Kebetulan yang datang itu dari Makassar, entah dari basisnya juga ada dari Pinrang, Palopo, pokoknya banyak, saya tidak ingat saking banyaknya itu waktu yang itu. Acaranya itu di ini ya, di kafe itu ya? Bukan di kafe, di sini, di sini. di depan sini, barang. Jadi pada saat itu jadi
hari jadinya juga pada tanggal 26 itu. Hari jadinya kita tidak ambil di peresmiannya, kita ambil di tanggal 12 itu peresmiannya. Kalau peresmiannya tanggal 26. Nah, tapi kalau bilang kita anniversary-nya kita ambil tanggal 12 itu 12 September. Jadi Yang di seperti Dede. itu. Ya, jadi seperti Ya, itu. seperti itu. Hari jadi Milanisti basis Majene itu diambil dari pada pertemuan pertama kopdar pertama. Ya, pertama. Yaitu pada tanggal 12 September 2013 pada waktu itu. Sedangkan peresmian dari Polewali itu pada tanggal 26 Oktober. Berselang Oke, satu secara bulan. resmi diumumkan bahwa di Majene Ya. sudah ada Milanisti basis Majene yang masih ikut dengan siswa format. Oke. Ya, jadi setelah terkumpul tindak lanjut selanjutnya dari Milanisti Majene itu seperti apa? Kalau tindak lanjutnya itu setelah resmi, makanya kita merevisi lagi. Ya. Kan sudah ada keorganisasinya, ada struktur organisasinya. Dan pada tanggal 12 itu sebenarnya kita sudah membentuk struktur organisasi meskipun bersifat sementara. Pada saat itu sebenarnya ada beberapa kandidat yang capok pada saat itu. Ada kandidatnya itu Bang Rida, Bang Apang, ada juga Kanda Sibli, ya. dan saya sendiri. Kebetulan pada waktu itu karena saya juga kaget kenapa lah saya sebagai kandidat ini bilang, padahal kalau dipikir masih ada yang lebih senior pada saat itu, tapi karena alasan pada saat itu kita kayak dipaksa paksa, kita ini paling junior, kandang paksa pada saat Mungkin karena juga yang punya ya, inisiatif pertama itu katanya karena kandang paksanya itu karena itu yang menginisiasi semua ini saya, jadi jadi saya yang ditunjuk, diamanahkan. Dan akhirnya pada saat itu pemilihannya jatuh kepada saya sendiri. Parah juga yang menjabat pada tahun pertamanya itu tahun 2013 sampai 2015 sebenarnya. Terus dari 2015 2015 itu karena pemilihannya 2015, tapi karena ada kemarin itu kesibukannya Milanisti Majene, sehingga tahun 2016 itu baru terlaksana pemilihan ketua baru, capok baru. periode kedua 2016 itu pada jatuh saudara Lutfi. Wacaponya siapa pada saat Kalau saya capoknya pada saat itu Bang Rida. Bagaimana kabarnya Bang Rida di Jakarta sekarang? Sudah sama keluarga ya, Ya, sama Dan keluarga. pada saat Lutfi menjabat sebagai capo, wacaponya siapa pada saat itu? Wacaponya pada saat itu Bang Apang. Bang apa? Dari struktur organisasi dan kemudian mencari home base pertama kali itu itu di Jalan Andi Tondrat, di Saleppa belakang Puncak ya. Studio Puncak itu. Di sana kebetulan ada rumahnya Mimin, admin kita bersama Jasmumu.